Inilah hasil kunjungan Donald Trump ke Beijing untuk bertemu dengan Xi Jinping. Washington hari ini sepenuhnya menghentikan penjualan senjata ke Taiwan dengan alasan untuk memastikan angkatan bersenjata Amerika memiliki cukup amunisi di tengah perang dengan Iran. Hal ini secara resmi diumumkan oleh pejabat sementara Menteri Angkatan Laut AS Serikat Hung Chau. Ini menjadi pukulan lain bagi Taipei setelah serangkaian komentar kontroversial dari Presiden Amerika Donald Trump yang sebelumnya menyatakan bahwa justru Taiwan yang ingin berperang dengan Tiongkok, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, Amerika Serikat tidak berkewajiban dan tidak akan melindunginya. Dan inilah keputusan hari ini. Amerika Serikat menghentikan penjualan senjata ke Taiwan, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak tahun 1979. Mari sekarang kita bahas bersama-sama. Nama saya Alexia Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, tulis komentar apa saja, dan jangan lupa untuk follow kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, berita yang benar-benar mengejutkan setelah dua pertemuan puncak Xi Jinping di Tiongkok dengan Donald Trump, lalu juga dengan Vladimir Putin. Washington menangguhkan penjualan senjata ke Taiwan agar pasukan bersenjata Amerika memiliki cukup amunisi di tengah perang dengan Iran. Hal ini disampaikan oleh pejabat sementara Menteri Angkatan Laut Amerika Serikat Hung Chau. Ya, jangan kaget, di Amerika Serikat memang ada menteri bernama Hung Chau. Jadi dia menyatakan, kutipannya, "Saat ini kami mengambil jeda untuk memastikan bahwa kami memiliki amunisi yang diperlukan untuk operasi kemarahan epik. Dan kami memiliki cukup banyak." Sekali lagi, jadi dia bilang amunisi sudah cukup. Tapi kami menghentikan sementara penjualan ke Taiwan untuk memastikan apakah kami benar-benar punya cukup amunisi. Dan sekali lagi saya katakan, ketika pejabat Amerika dari pemerintahan Donald Trump mengatakan bahwa ini adalah keputusan sementara, bahwa ini hanya jeda, ya, kita harus bersiap-siap bahwa ini akan berlangsung lama. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada awal Maret, Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk sementara selama 30 hari, mencabut sanksi terhadap minyak Rusia. Sementara. Tapi sementara itu sudah 3 kali memperpanjang pencabutan sanksi sementara ini. Dan pada 18 Mei, mereka kembali memperpanjang pencabutan sanksi sementara terhadap Rusia. Nah, dengan demikian, Chau menjawab pertanyaan selama sidang di Kongres mengenai paket senjata untuk Taipei senilai 14 miliar dolar yang sudah beberapa bulan menunggu persetujuan dari Trump dan yang telah didiskusikan Trump dengan Xi Jinping. Dan Chau menambahkan kutipannya, "Kami hanya memastikan bahwa kami memiliki semuanya, dan kemudian penjualan senjata akan berlanjut ketika pemerintah menganggap itu perlu." Tapi masalahnya adalah Trump sudah memberi isyarat bahwa dia tidak menganggap perlu untuk melindungi Taiwan dan memberikan senjata kepadanya. Ketika ditanya apakah dia mengharapkan penjualan senjata ke Taiwan pada akhirnya akan disetujui, Menteri Chau yang sama menjawab bahwa keputusan itu akan diambil oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mark Rubio dan Kepala Pentagon Pete Hegseth. Dan dia sendiri secara pribadi tidak yakin akan hal itu. Dan tentu saja hal itu bisa dimaklumi terhadap pernyataan Menteri Chau ini karena kekhawatiran meningkat akibat laporan bahwa Amerika Serikat telah menghabiskan porsi yang signifikan dari persediaan rudalnya sejak perang dengan Iran dimulai pada 28 Februari yang sekarang telah masuki tahap gencatan senjata yang rapuh. Tapi masalahnya adalah pemerintahan Donald Trump sekali lagi telah mengkhianati sekutunya sendiri. Apa maksud saya? Juru bicara administrasi kepresidenan Taiwan, Karen Kuo, menanggapi komentar Chau dengan mengatakan, kutipan, "Taipei tidak menerima informasi apapun. Taipei tidak mendapatkan informasi yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat berniat melakukan perubahan apapun dalam perjanjian penjualan senjata." Artinya, pengumuman ini menjadi kabar yang tidak menyenangkan bagi Taipei, muncul seminggu setelah Donald Trump bertemu dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping di Beijing, di mana isu penjualan senjata Amerika bernilai miliaran dolar ke Taiwan menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembicaraan. Beijing telah berulang kali menyatakan bahwa mereka dengan tegas menentang penjualan senjata Amerika Serikat ke demokrasi pulau tersebut yang dianggapnya sebagai provinsinya sendiri. Selama kunjungan Trump, Xi Jinping mengeluarkan pernyataan tegas, memperingatkan tentang risiko konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok jika masalah Taiwan tidak ditangani dengan benar.
Dan pada saat itu juga, Trump mengakui bahwa benar ia membahas dengan Xi Jinping, meminta saran apakah sebaiknya menjual senjata ke Taiwan atau sebaiknya tidak. Anda tahu, jika dia berkata Anda tahu, saya menelepon Vladimir Putin untuk bertanya, bolehkah kita menjual senjata ke Ukraina atau tidak, atau bagaimana? Anda tahu, saya menelepon Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, untuk bertanya, apakah kita harus membantu Israel atau tidak? Begitu paradoksnya hal ini. Washington mengambil posisi yang ambigu terkait apakah mereka akan melindungi Taiwan jika terjadi invasi. Namun, sesuai dengan Undang-Undang Hubungan dengan Taiwan yang disahkan beberapa dekade lalu, Amerika Serikat, saya tekankan, wajib menyediakan peralatan militer yang cukup kepada Taipei untuk pertahanan diri. Itu memang tertulis di sana. Meskipun Trump menyatakan bahwa selama pertemuannya dengan Xi Jinping, dia tidak membuat komitmen apapun terkait Taiwan. Seminggu setelah itu, dia membuat beberapa pernyataan yang menimbulkan keraguan tentang dukungan Amerika terhadap pulau tersebut. Trump menyebut pengiriman senjata ke Taiwan sebagai kartu truf yang sangat bagus dalam negosiasi dengan Beijing dan menyatakan bahwa dia belum mengambil keputusan mengenai paket senjata yang baru. Saat itu juga, dia mengumumkan rencana untuk berbicara dengan Presiden Taiwan yang bisa memicu kemarahan besar dari Tiongkok. Masalahnya, tidak ada Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat yang berbicara dengan pemimpin Taiwan sejak tahun 1979 ketika Washington memindahkan pengakuan diplomatik dari Taipei ke Beijing. Namun perlu diingat bahwa Trump memang pernah berbicara dengan mantan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, ketika dia terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada akhir tahun 2016. Saat itu dia berbicara, dan hal itu menimbulkan reaksi beragam dari pihak Beijing. Dan di sini saya ingatkan bahwa baru sekitar seminggu yang lalu, Trump saat kunjungan ke Tiongkok meminta Taiwan untuk tidak berusaha mendeklarasikan kemerdekaan. Dia juga menghindari menjawab tentang pengiriman senjata Amerika yang sudah direncanakan ke Taiwan. Dan saat itu, dia menyatakan hal berikut, kutipan. Saya dan Xi Jinping membahas situasi Taiwan secara sangat rinci, penjualan senjata, dan saya akan mengambil keputusan. Tapi tahu tidak, menurut saya hal terakhir yang kita butuhkan sekarang adalah perang yang jaraknya 9.500 mil dari sini. Maksudnya itu adalah jarak dari Amerika Serikat ke Taiwan. Saya perlu berbicara dengan orang yang memimpin Taiwan. Saya tidak ingin ada yang mendeklarasikan kemerdekaan, lalu kita, seperti yang Anda tahu, harus menempuh jarak 9.500 mil untuk berperang. Saya tidak mau itu terjadi. Saya ingin mereka tenang saja. Yang saya maksud adalah Taiwan. Dan omong-omong, sehari yang lalu Trump yang sama mengatakan bahwa dia berniat berbicara dengan pemimpin Taiwan, Lai Ching-te, sambil mempertimbangkan kemungkinan kesepakatan bernilai miliaran dolar untuk memasok senjata ke pulau itu, yang menandai perubahan tajam. Perubahan dalam prosedur diplomatik. Trump mengatakan bahwa dia sama sekali tidak terganggu oleh fakta bahwa Tiongkok akan menentang kontak semacam itu, karena itu setara dengan pengakuan kedaulatan Taiwan. Dan di sini saya ulangi lagi, Presiden Amerika Serikat secara tradisional tidak berkomunikasi langsung dengan pemimpin Taiwan, karena hal itu dapat menimbulkan ketegangan yang signifikan dalam hubungan Washington dengan Beijing, di mana pemimpin Taiwan disebut sebagai separatis. Dan Wakil Menteri Luar Negeri Taiwan, Chen Min-ki, menyatakan bahwa Taipei perlu mencari kejelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud oleh Donald Trump ketika berbicara tentang rencana penjualan senjata ke pulau tersebut. Namun pada saat yang sama, Chen Min-ki menekankan bahwa Amerika Serikat memiliki kewajiban tertentu untuk memasok senjata ke Taiwan, dan kewajiban tersebut telah diatur secara hukum. Dia benar-benar menyebutnya sebagai kewajiban. Masalahnya adalah, sejak tahun 1979 di Amerika Serikat berlaku undang-undang tentang hubungan dengan Taiwan yang telah ditetapkan. Undang-undang tersebut menetapkan kewajiban Amerika Serikat untuk menyediakan alat pertahanan dan bantuan jika terjadi ancaman terhadap keamanan Taiwan. Besaran dan sifat bantuan serta pasokan senjata tersebut ditentukan oleh Presiden dan Kongres Amerika Serikat. Dan selanjutnya saya akan mengutip pernyataan Min-ki. Penjualan senjata antara Taiwan dan Amerika Serikat selalu menjadi batu penjuru perdamaian dan stabilitas regional. Penjualan senjata Amerika Serikat kepada Taipei merupakan bagian dari kewajiban keamanan Amerika Serikat terhadap Taiwan dan berfungsi sebagai faktor penangkal bersama terhadap ancaman regional. Namun, sepertinya Trump tidak peduli dengan aturan-aturan ini. Di sisi lain, Trump bisa menangguhkan penjualan senjata untuk benar-benar mendiskusikan semuanya terlebih dahulu dengan Presiden Taiwan. Namun setelah ucapannya bahwa Taiwan perlu menenangkan diri, setelah pernyataannya bahwa Taiwan yang mencari perang, pembicaraan ini tidak membawa kabar baik bagi pulau yang berpemerintahan sendiri itu. Di sini saya akan mengakhiri pembahasan.
Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini, jaga diri Anda, sampai jumpa.